Hari ini kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus pertama, teorema dasar kalkulus kedua, dan juga teorema nilai rata-rata. Ya, langsung saja ke teorema dasar kalkulus pertama ya. Nah, misalkan coba perhatikan ke layar ya. Misalkan f itu fungsi kontinu pada selang tutup AB ya, dan misalkan x itu suatu titik di AB, maka berlaku ini ya, turunan dari integral ax ft dt itu sama dengan fx. Jadi yang pertama kita integralkan dulu, kemudian kita turunkan. Misalkan integral ax ft dt gini ya. Nah, berarti kita integralkan, hasilnya kan f besar ya, f besar t dengan kita substitusikan nilai a sampai x. Jadi di sini nanti f kita substitusikan x dulu, baru f a. Nah, a tadi kan selang tutup ya, kontinu, berarti dia berupa suatu konstanta. Ketika disubstitusikan ke suatu fungsi, maka dia akan ada nilainya. Nilainya berupa konstanta. Nah, dari sini kita turunkan kembali. Artinya kita turunkan fx ini dengan fa. Nah, karena fa ini adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah 0 ya. Jadi kita tinggal menurunkan fx-nya. Berarti d per dx. Fx turunan dari f besar x, maka dia akan kembali ke fungsi fx-nya. Oke, selanjutnya adalah teorema sifat perbandingan. Nah, teorema sifat perbandingan ini misalkan atau jika ada dua fungsi f dan g itu dapat diintegralkan pada selang tutup AB, dan jika ya fungsi tadi dimana fx-nya itu kurang dari gx untuk semua x di AB, maka integral dari a sampai b fx dx itu kurang dari integral a sampai b gx dx. Jadi jika ada dua fungsi dapat diintegralkan pada suatu selang, kemudian fx-nya kurang dari gx, maka integralnya pun akan mengikuti. Artinya integral fx-nya pasti kurang dari integral gx. Nah, kemudian teorema sifat keterbatasan. Nah, teorema sifat keterbatasan di sini itu misalkan f-nya itu dapat diintegralkan pada selang tutup AB ya, pada suatu interval selang tutup AB. Nah, kemudian ada m sama m besar, di mana sifatnya seperti ini ya, m kecilnya itu kurang dari sama dengan fx, dan fx-nya kurang dari sama dengan m besar. Itu berlaku untuk semua x di selang tutup A, B. Nah, kalau seperti ini terpenuhi, kalau seperti ini ada syaratnya, maka akan berlaku m kali b min a itu kurang dari sama dengan integral fx dx kurang dari m besar dikali b min a. Oke, jadi harus syarat ini dulu harus terpenuhi yang pertama ya, baru nanti akan berlaku sifat yang ini, keterbatasan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh 1 dan contoh 2 terlebih dahulu ya. Di sini kita terapkan teorema teorema dasar kalkulus pertama tadi. Jadi coba perhatikan di contoh 1 ada tentukan d turunan dari d per dx ya, turunan dari x, turunan dari integral 1 sampai xt pangkat 3 dt. Tadi kalau kita belajar teorema kalkulus dasar pertama itu, teorema dasar kalkulus pertama itu tadi gini ya, d per dx integral a sampai x ft dt gini ya tadi ya. Nah, berarti dia sama dengan fx. Nah, karena ini sudah terpenuhi ya, sifatnya bentuknya sama persis dengan ini, berarti kita tinggal substitusikan fx. Berarti kita ganti variabel t-nya dengan x. Jadi ketemu x pangkat 3. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga seperti itu. Ini sudah memenuhi d ini ya, turunan dari integral 2 sampai x t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat plus 17 dt. Ini bentuknya sudah sama persis,
dengan teorema dasar kalkulus pertama berarti tinggal kita gunakan dia sama dengan fx. Berarti kita ganti t-nya menjadi x. Makanya ketemu x pangkat 3 per 2 per akar x kuadrat plus 17. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh 3 dan 4. Nah, kalau di contoh 3 dulu, contoh 3 di sini bentuknya ada yang lain. Hati-hati. Kalau tadi semuanya suatu konstanta dulu baru variabel x, kalau ini terbalik. Ini di contoh 3 itu integral x sampai dengan 4 ya, berarti x-nya yang di bawah. Nah, dari sini kita bisa gunakan definisi integral. Definisi integral kemarin yang kalau kita punya a per a sampai b, integral a sampai b fx dx itu bisa kita tuliskan dengan negatif b per a, negatif integral ya, negatif dari integral b sampai a fx dx. Nah, jadi di sini di contoh 3 bisa kita ganti dengan ini tadi bentuknya ya. Jadi kita balik. Kalau kita balik berarti kita kalikan negatif. Karena di sini sudah ada negatif, bisa kita keluarkan ya negatifnya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, ini sudah integral suatu konstanta sampai x ya. Berarti ini sudah memenuhi teorema dasar kalkulus pertama, berarti bisa langsung kita substitusikan u atau kita ganti u dengan x. Jadi ketemu seperti ini. Kemudian untuk contoh 4 itu dx artinya turunan ya. Kita diminta untuk mencari turunan dari integral ini 1 sampai x kuadrat 3t min 1 dt. Tadi ketika teorema dasar kalkulus pertama dia batasnya sampai x ya. Nah, jadi kalau misalkan teorema dasar kalkulus pertama tadi kan integral d per dx integralnya ax ft dt gini ya, sama dengan fx gitu ya. Nah, berarti ini juga kita harus sesuaikan. Di sini turunan dari x tapi di sini x kuadrat. Berarti kita misalkan dulu. Misal u ya, misalkan u-nya adalah x kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan integral 1 sampai u 3t min 1 dt. Kemudian dari sini kita turunkan u-nya. du-nya kita temukan integral 1 sampai u 3t min 1 dt. Tapi jangan lupa karena tadi kita misalkan u, ini kita cari turunannya. Jadi turunan dari u adalah 2x ya. Berarti ini kita kalikan dengan turunan dari u. Kemudian kita peroleh 3u min 1 ya. Ini tinggal substitusi tadi ya. Seperti teorema dasar kalkulus pertama tadi. Jadi x-nya kita ganti, t-nya kita ganti u. 3u min 1 dikali 2x. 2x turunan dari u. Kemudian nah u-nya kita substitusikan kembali. Karena tadi milih x kuadrat, u-nya berarti 3 kali x kuadrat min 1 dikali 2x. Jadi kita peroleh hasilnya 6 kali x pangkat 3 min 2x. Nah, ya, selanjutnya kita bahas ke teorema dasar kalkulus kedua ya. Di sini misalkan f itu kontinu pada selang AB dan misal f itu sebarang f besar ya, f sebesar itu sebarang anti turunan atau integral dari f fungsi f, maka pada selang AB maka berlaku ini. Jadi kalau kita integralkan ya, fx dx ini kita integralkan dari selang a sampai b, maka kita peroleh hasil integral dari fungsi yang disubstitusikan b kemudian dikurangi hasil integral dari fungsi yang disubstitusikan a. Nah, contohnya, contoh 1 misalkan tentukan integral a sampai b x pangkat r dx. Nah, dari sini nanti kita integralkan dulu x pangkat r. Ingat ya sifat integral ya. Nanti kita peroleh integralnya adalah x pangkat r plus 1 per r plus 1 gini ya. Nah, ini hati-hati dengan syarat r-nya bukan negatif 1 ya. Oke. Kemudian nanti kita berlakukan fb dikurangi fa. Artinya apa? B-nya ini mengganti x, A-nya juga mengganti x. Berarti kita substitusikan di sini x-nya kita ganti b jadi b pangkat r plus 1 per r plus 1 dikurangi a pangkat r plus 1 plus bagi r plus 1. Oke.
Selanjutnya ke contoh kedua, hampir mirip ya. Contoh kedua berarti dari sini kita integralkan dulu. Ternyata hasil integralnya adalah integral min 1 sampai 2. Hasil integralnya berarti kita peroleh 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Nah, min 1 sampai 2. Sudah seperti ini ya, sama ya. Kemudian disubstitusikan satu-satu. 2 dimasukkan terlebih dahulu ke sini, 2 x-nya diganti 2, ketemunya 8 ya. 2 kali 2 pangkat 2 ya. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 16, kemudian disubstitusikan negatif 1. Maka diperoleh 2 plus 2. Jadi kita peroleh negatif 12. Ya, selanjutnya kita bahas ke teorema nilai rata-rata ya. Nah, perhatikan di layar. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang apa sih definisi dari fungsi nilai rata-rata ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai jumlah Riemann ya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai jumlah Riemann, di mana jumlah Riemann itu diperoleh dari sigma I sama dengan 1 sampai n fx bar I ya dikalikan delta x. Nah, ini kan kemarin diperoleh dari luas pertama ditambah luas fungsi 1 atau fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 dan seterusnya ya sampai dengan fxn. Oke. Kemudian kalau kita mencari nilai rata-ratanya, berarti kan ini akan kita bagi sebanyak n. Kita bagi sebanyak n. Kalau di sini kita bagi sebanyak n, otomatis di sini juga kita bagi seper n. Nah, dari sini bisa kita manipulasi. Oke ya. Nah, dari sini bisa kita tuliskan karena delta x-nya misalkan kita mulai dari A sampai B ya. Karena intervalnya A sampai B, berarti delta x-nya adalah kita peroleh, misalkan saya tuliskan begini ya, Pn fxi x bar I dikalikan delta x ya. Nah, delta x-nya bisa kita ganti dengan delta x-nya bisa kita ganti dengan B min A ya, B min A per n. Ini untuk delta x. Nah, dari sini agar tetap diperoleh seper n ini ya, berarti kita kalikan dengan seper B min A. Jadi kita manipulasi ya, kita manipulasi supaya hasilnya tetap seper n. Karena kita mencari rata-rata tadi, berarti kita kalikan 1 per B min A. Nah, ini sendiri adalah rumus dari jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann itu bisa kita tuliskan integral AB fx dx. Kemudian kita kalikan dengan seper B min A. Nah, karena ini suatu konstanta, boleh kita letakkan di depan. Jadinya seper B min A integral AB fx dx. Makanya diperoleh definisinya begini tadi ya. Kita peroleh definisinya begini. Selanjutnya adalah teoremanya sendiri seperti apa? Teorema nilai rata-rata, jika f itu kontinu pada selang AB, maka ada bilangan C ya, ada C. C-nya itu di antara A dan B ya. Jadi ada selang AB nih, misalkan A sampai B. Nah, itu ada C. C-nya itu antara A dan B, bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri, pokoknya di antara A sampai B. Nah, itu sedemikian sehingga akan berlaku FC itu sama dengan 1 per B min A integral AB FT BT. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan teorema nilai rata-rata ini? Coba perhatikan contoh 1. Oke, di contoh 1 itu ditentukan diminta untuk menentukan semua nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk ketika fx-nya sama dengan x kuadrat pada interval negatif 3 sampai 3. Jadi kita substitusikan ke teorema nilai rata-rata ya. 1 dibagi 3 min negatif 3 integral negatif 3 sampai 3 x kuadrat dx. Kemudian kita peroleh 1/6 integral x kuadrat ya, diperolehnya 1/3 x pangkat 3. Kemudian nanti baru kita substitusikan 3 sama negatif 3.
Nah ini 3-nya karena konstanta saya keluarkan ke sebelah, jadi kita kalikan 6 jadinya 1/18. Kemudian kita substitusikan X pangkat 3. Kalau 3 dipangkatkan 3 artinya 27. Ini negatifnya karena 3 dipangkatkan 3 kali artinya juga negatif ya, negatif 27. Kalau kita tambahkan jadi 54 kita bagi 18 ketemunya 3. Nah kita ketemu nilai C nya itu adalah 3 ya, FC nya di sini adalah 3, FC nya 3, berarti kita cari C nya berapa ya. Nah ketika 3 itu sama dengan FC dan Fx nya tadi adalah X kuadrat, berarti kalau saya ganti FC di sini berarti ini C kuadrat gitu ya. Kita ganti, kita substitusikan X jadi C nya jadi X ya. Oke, jadi FC sama dengan C kuadrat. Berarti untuk mencari nilai C tinggal kita faktorkan. C kuadrat itu bisa kita peroleh plus minus akar 3. Jadi yang memenuhi adalah plus minus akar 3.